Aku masih ingat dengan jelas kejadian mengerikan itu. Semua bermula saat aku dan 3 temanku, Rizal, Anton, dan Bayu, memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang jarang dijamah manusia. Gunung itu memiliki reputasi angker. Konon ada makhluk gaib yang menjaga hutan dan tidak segan mencelakai orang yang melanggar aturan. Namun sebagai anak muda yang penuh rasa penasaran, kami menganggap cerita itu hanya mitos. Bahkan saat seorang kakek tua di warung dekat kaki gunung memperingatkan kami hanya menganggapnya omong kosong. Jangan keluar tenda setelah tengah malam dan jangan pernah menyebut namanya, kata kakek itu dengan suara gemetar. Kami hanya tertawa kecil dan mengiyakan seadanya. Malam itu setelah seharian mendaki, kami mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. Angin berhembus dingin, dan suasana semakin mencekam saat suara burung hantu menggema dari kejauhan. Saat tengah malam tiba, aku terbangun karena mendengar suara aneh di luar tenda. Seperti ada langkah kaki yang menyeret sesuatu di tanah. Awalnya bagi mengira itu hanya suara angin, tetapi semakin lama suara itu semakin mendekat. Aku melirik jam tangan. Pukul 12.30 malam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mengintip dari celah tenda. Di bawah sinar rembulan, aku melihat sosok tinggi besar berdiri di dekat pohon tua. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan jari-jarinya panjang dengan kuku yang tajam. Aku langsung membeku. Makhluk itu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke arahku. Saat aku hendak membangunkan teman-temanku, Rizal, yang rupanya juga sudah bangun, tiba-tiba keluar dari tenda. "Apaan sih berisik banget?" katanya dengan nada kesal. Aku ingin mencegahnya tapi sudah terlambat. Rizal sudah berdiri di luar menghadap ke arah makhluk itu. Namun anehnya wajahnya terlihat kosong. Matanya menatap lurus tanpa ekspresi. "Aku harus pergi," bisik Rizal dengan suara pelan, seperti sedang dikendalikan sesuatu. Anton dan Bayu yang mendengar suara itu langsung bangun. Kami mencoba menarik Rizal kembali ke tenda, tapi tubuhnya mendadak menjadi berat. Dari dalam gelap, suara tawa mengerikan menggema di sekeliling kami. Lalu tiba-tiba, tubuh Rizal terangkat ke udara dan terseret masuk ke dalam hutan. Kami bertiga hanya bisa menjerit. Dan malam itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami bertiga hanya bisa terpaku melihat Rizal menghilang ke dalam gelapnya hutan. Tanpa berpikir panjang kami mengambil senter dan berlari mengejarnya. Nafas kami tersengal-sengal, tapi langkah kaki kami terus maju, menerobos dedaunan dan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram kami. Setiap langkah semakin membawa kami masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Hutan itu terasa berbeda, seolah bukan lagi tempat yang sama saat kami mendakinya tadi siang. Suasana menjadi sangat sunyi, tidak ada suara burung atau serangga. Yang ada hanya suara napas kami yang berat dan tertarik dengan kisah seram yang baru saja kamu dengar. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan. Ceritanya yang lebih menegangkan dan penuh misteri. Saksikan kisah selengkapnya di video YouTube kami, di mana setiap detiknya akan membuat bulu kudukmu merinding. Klik link yang sudah kami sediakan di bio, TikTok, dan bersiaplah untuk pengalaman horor yang tak terlupakan.